bidang keilmuan di modul ini. Ya, ada 6 bidang keilmuan, yaitu radiologi, kemudian mikrobiologi, kemudian ilmu penyakit mulut, penyakit PMM, patologi mulut maksilofacial, kemudian PK patologi klinis dan forensik, odontologi forensik. Ya, ke-6 mata kuliah tersebut akan terbagi menjadi 2 periode, UTM dan UAM. Ya, jadi di UTM ada 3, yaitu radiologi, mikro, dan IPM. Ini ada PMM, PK, dan OM atau odontologi forensik. Nah, kemudian ya, di modul ini nanti kalian akan mendapatkan atau wajib mengerjakan yang lainnya sama ya, ada diskusi selain kuliah ya, diskusi, seminar, kemudian ada tugas, kemudian ada kuis di praktikum. Nah, untuk tugas perhatikan, jadi sebenarnya ada 2 tugas ya, terbagi jadi 2 tugas, yaitu tugas UTM dan tugas UAM. Tugas UTM berarti mata kuliahnya tentang apa kira-kira? Radiologi, mikro, dan IPM. Jadi tugas 1 atau tugas UTM mencakup topik dari 3 mata kuliah tersebut. Tugas UAM mencakup ke-3 mata kuliah di UAM. Nah, bagaimana proses pembuatan tugasnya atau pemberian tugasnya? Nanti ketua kelas akan meminta ke set modul, jadi bukan lagi ke kontributor terkait. Jadi langsung dikumpulkan tugasnya itu adalah di set modul. Ketua kelas akan minta ke set modul apa tugasnya. Jadi di tugas UTM, jadi kalian bukan minta ke dosen mikro, dosen radiologi, atau dosen nanti forensik, enggak. Jadi sudah digabungkan dalam satu jenis tugas mencakup materi-materi tersebut. Untuk teknis pengumpulan, deadline dan segala macam dari set modul yang akan menyampaikan ke ketua. Ya, itu dari tugas. Jadi ada 2 tugas, UTM dan UAM. Kemudian diskusi 1 adalah radiologi, diskusi 2 adalah mikro dan IPM, diskusi 3 adalah PMM, PK, dan OM. Nah, kemudian ada 1 jenis ujian yang mungkin tidak ada tipe ujian seperti ini di modul lainnya, itu namanya adalah ujian OSPE. OSPE itu adalah ujian praktikum. Mungkin kalau di modul lain namanya ujian praktikum, tapi sini sedikit berbeda. Sebenarnya konsepnya maksudnya adalah sebagai ujian praktikum, tapi dengan sistem ujian yang berbeda. Ya, jadi di ujian praktikum akan menguji ke-6 bidang keilmuan. Diujikan dengan sistem kalian menjawab di depan penguji dengan memperagakan. Jadi cara jawabnya kayak gitu, ya. Terus kemudian peragakan tuh hanya mendemokan, bukan yang misalkan ujian praktikum dan anatomi bikin benar-benar mungkin enggak. Kalau di sini hanya mendemo, hanya memperagakan. Terus kemudian bobot nilai UTM terdiri dari diskusi, seminar, dan ujiannya. Ya, kalau UAM juga sama, diskusi, seminar, dan ujiannya. Kemudian, sama tugas, berarti diskusi, seminar, tugas, dan ujian. UAM juga sama, diskusi, seminar, tugas, dan UAM. Kemudian, kalau yang praktikum, isinya adalah bobot nilai dari ujian OSPE plus kuis. Ya, jadi nilai semua itu akan diakumulasikan untuk nilai hasil akhir pecahan modul dan nilai akhir final dari modul 6514. Ya, jadi semua kalian harus mengerjakan itu semua untuk mendapatkan nilai. Kemudian kalau praktikum, memang sebenarnya kalau kalian di jadwal kok nggak ada ya praktikum penyakit mulut dok, IPM nggak ada praktikumnya. Memang tidak ada, tapi tetap jadi di OSPE ini sedikit berbeda dengan praktikum lainnya, tetap mengujikan materi-materi yang telah diberikan baik di praktikum maupun di tatap muka dengan cara sistem ujian tadi saya jelaskan seperti itu. Ya, menguji bagaimana kalian mengaplikasikan teori yang sudah disampaikan lewat penjelasan secara verbal dan peragaan teknik. Kemudian kemudian masalah absensi. Sudah tahu ya aturannya bahwa 80% harus hadir, harus absen supaya bisa mengikuti ujian.
Terus kemudian ini absen udah muter semua, udah di tangan. Saya harap tidak ada yang melakukan tindakan indisipliner atau tindakan kecurangan. Ya, apapun jenisnya, apapun tingkatannya. Kalau kalian dirasa gue lagi ngantuk nggak mau kuliah, silakan mau kuliah itu. Tapi kalau seperti silahkan diambil sendiri. Dalam artian ya kalau memang lagi nggak pengen kuliah, lagi ngantuk, lagi apa segala macam, ya sudah tidak bermaksud tidak usah absen. Saya udah peringatkan dari sekarang, saya ingatkan supaya kalian sportif aja, fair enough. Kalau misalkan nggak pengen ya sudah silahkan, tapi nggak usah absen juga. Tapi kan saya nggak usah ikut kejadian, ya sudah aturan sudah kita sampaikan. Gitu. Jadi mungkin kalian semoga sudah pernah dengar kasus-kasus yang kayak gini yang saya sampaikan. Kenapa saya di awal menyampaikan seperti itu? Supaya kan tidak terbiasa melakukan hal-hal tindakan yang kaitannya juga dengan melanggar etika seperti itu, supaya tidak terbiasa nanti di kemudian hari sampai kalian nanti di profesi dan seterusnya. Karena kalau sekarang kalian merasa mudah, gampang melakukan itu, ya kedepannya terbiasa kayak gitu. Gitu ya, paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita langsung mulai aja. Untuk materi saya hari ini adalah radiografi ekstraoral. Kalau tadi kalian sudah memulai mendengarkan mengenai materi tentang radiologi dari Dr. Novo intraoral. Ya, kalau lihat video jelasin mendengar tadi intraoral, kalau sekarang ekstraoral, kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau berpendapat bedanya di mana sih intraoral sama ekstraoral? Kalau lihat hanya melihat namanya intraoral dan ekstraoral. Intraoral dalam mulut, ekstraoral di luar mulut. Apa nih yang di dalam atau yang di luar mulut? Apa? Reseptornya, penangkap sinar X-nya atau filmnya. Ya, jadi yang perbedaan dasar adalah reseptornya. Kalau alatnya dong, alatnya sinar X semua pasti di luar, ya. Kemudian jenis-jenis radiografi ekstraoral yang perlu kalian ketahui, ini yang paling umum di kedokteran gigi. Pertama, atau mungkin sudah pernah dilakukan radiografi alami. Mungkin yang sudah di orto sudah ada yang pernah. Tapi apakah baru? Saya belum pernah dengar sama sekali, baru dengar sama teman-teman itu radiografi alami. Gak ada, belum pernah. Panoramik adalah yang paling sering, paling umum digunakan para dokter gigi, ya. Kemudian proyeksi posterior anterior atau PA, kemudian lateral cephalometrik, ini juga lateral cephalometrik yang juga sering dipakai dokter gigi, yang biasanya sepaket sama panoramik kalau perawatan orto. Kemudian proyeksi reverse sound, proyeksi Waters, proyeksi segmentovertex, proyeksi dari anterior sampai ini adalah kategorinya stop motion, ya. Berbeda dengan panoramik ini satu perawatannya yang digunakan untuk ekstraoral. Pesawat ekstraoral itu lebih besar dibandingkan yang intraoral. Ya, jadi peralatan ada mesin atau yang kemudian atau yang menangkap sinar X, ini yang memberikan sinar X, ini yang menangkap sinar X. Nah, imageter ini sebenarnya terbagi lagi dua jenis, konvensional atau yang digital. Kalau konvensional disebutnya adalah film. Kalau yang digital kita sebutnya adalah sensor digital, ya. Kemudian ukuran-ukurannya kalau ekstraoral juga ukuran image reseptornya lebih besar dibandingkan dengan yang intraoral. Kemudian selain itu ada intensifier screen, ya. Intensifier screen untuk mereduksi sinar X yang dipaparkan. Karena ekstraoral
dibandingkan yang intraoral. Kemudian ada kaset. Jadi filmnya yang di extraoral inilah si lembaran filmnya, dia harus dimasukkan ke wadahnya, namanya adalah kaset. Jadi dia nggak langsung film yang menerima sinyal X-nya, dia dimasukkan ke dalam kaset. Berikut juga ada di dalamnya ada intensitas. Ukurannya bervariasi, tapi terbagi menjadi dua ya, ukuran panoramik sesuai dengan namanya panorama ya, karena dia panorama untuk memberikan gambaran panorama ya. Mungkin kalau yang pada pegang iPad kan tuh panorama, gambarnya seperti itu. Jadi layoutnya dari film tersebut atau ilustratornya adalah landscape memanjang dengan ukuran sebagai berikut. Kemudian kalau yang lateral oblique, kemudian yang slow projection dan lain-lainnya, bentuknya adalah memanjang ke bawah atau portrait. Nah, untuk memulai kita membahas mengenai teknik radiografi, ini yang harus kalian betul-betul pahamin, harus benar-benar mengelompok mengenai bidang orientasi di kepala pasien, ya. Karena inilah patokan atau orientasi kita dalam mengarahkan atau melakukan prosedur teknik radiografi. Jadi kita harus tahu bahwa kepala ini bidang pasien ini atau reference frame terbagi menjadi, ini ada yang warna-warna ini bisa dilihat. Kalau dari arah tampak depan ke belakang atau superior, anterior posterior adalah koronal. Ya, diingat koronal. Kalau dari pandangan dari mesiodistal atau kiri kanan atau samping itu adalah mid-sagittal yang merah. Kalau tampak profil dari superior ke inferior atau sebaliknya atau atas ke bawah adalah bidang aksial. Bidang ini yang sampai nanti harus dipahami untuk kita mengarahkan atau melakukan teknik radiografi. Jadi diingat baik-baik, ini harus hafal bidang koronal, bidang aksial, bidang sagittal itu yang mana. Oke. Masuk ke panoramik ya. Ini saya harap untuk yang panoramik betul-betul kalian harus kuasai. Kalau yang full operation ya kayak posture anterior dan lain-lainnya, at least kalian nice to know lah. Tapi kalau yang ini karena wajib kalian nanti melakukan di koas atau di klinik. Dan nantinya juga di kedokteran gigi, di praktek gigi sehari-hari ini hampir nggak bisa dilepas dari namanya panoramik, ya. Nah, sebenarnya apa sih radio panoramik? Sesuai dengan namanya, radiografi panoramik itu memberikan panorama view, tampilannya panorama, alias dia bisa menghasilkan gambaran dalam satu foto, dalam satu radiograf. Dia memperlihatkan langsung gigi rahang atas, rahang bawah, berikut dengan struktur jaringan sekitarnya atau pendukungnya. Jadi mulai dari gigi di rahang atas sampai dengan sinus maxillaris, kemudian gigi rahang bawah sampai ke bagian batas bawah mandibula itu harus tercakup di panoramik. Jadi mulai dari rahang sisi kiri sampai kanan itu semua dalam satu foto. Nah, indikasinya apa aja? Karena dia menampilkan gambaran atau cakupan yang luas. Fungsinya atau indikasinya itu untuk evaluasi atau survei secara umum gigi-gigi secara keseluruhan, kemudian lesi patologis tulang meliputi kista, tumor maupun infeksi lainnya dalam area cakupan yang cukup besar. Kemudian gigi impaksi. Ngomong-ngomong di sini kalian tahu nggak gigi impaksi apa? Bedah mulut belum lewat kan? Tapi impaksi tahu. Tahu ya. Kemudian evaluasi di sendi temporomandibular joint atau TMJ. Kemudian evaluasi benih gigi permanen pada benih gigi campur ya. Kemudian kalau mau lihat ada trauma atau fraktur, deformasi fascia dan juga gangguan tumbuh kembang. Berbagai kelainan atau masih secara superficial atau secara umum. Karena dia meliputi cakupan luas. Nah, kontraindikasinya apa? Lesi yang kecil. Maksudnya
Misalkan kalau cuman ada keluhan atau kita melihat giginya karies gitu ya, hanya di satu gigi atau dua gigi, ya kalau bisa tidak menggunakan panoramik. Disarankan tidak menggunakan ekstraoral panoramik. Kira-kira kenapa ya? Pertimbangannya apa? Apa? Radiasi. Pertimbangan pertama adalah dosis radiasinya lebih besar yang ekstraoral. Ya, jadi dalam kita memilih teknik radiografi, selain indikasi atau kepentingannya kita mau lihat apa, kita pastikan cari yang paling bisa memperlihatkan dengan jelas area yang mau kita evaluasi. Selain itu, tentunya harus pertimbangan utama justru adalah dosis radiasinya, ya. Kemudian yang kedua adalah karies awal dan karies proksimal. Karies awal ini maksudnya kalau masih cuma di fissure doang, atau masih cuma ada bibit hitam, atau hanya enamel. Sayang kalau cuma seperti itu karena nggak bisa terlihat detail atau jelas juga kalau masih karies early atau yang awal. Kemudian karies proksimal juga tidak diindikasikan dengan panoramik. Ya, nanti kita bisa di belakang kenapa kok proksimal di karies yang di mesodistal itu dari samping mahkota kenapa tidak disarankan. Ini kaitannya dengan hasil gambar yang dihasilkan di panoramik dengan hubungannya pergerakan dari alat tersebut. Kemudian perawatan endodontik atau perawatan saluran akar. Ini juga kaitannya dengan pembentukan gambar di panoramik yang tidak proper untuk kita evaluasi area saluran. Kemudian untuk kasus yang memerlukan detail gambar, karena biasanya umumnya apa kelemahannya? Gambar atau motivasi ini prinsip khasnya dia. Kami udah baca dan yang dihasilkan memotivasi. Luas tidak mungkin sekitar area rendah. Atau dibilang dengan di sini apa dibilang dosis radiasinya relatif rendah. Kemudian besar. Bisa membuat dosisnya kita atas, ke bawah, yang sampai bawah menghasilkan
berkali-kali. Terus kemudian jadi investasi sebenarnya ini jadi pilihan. Terus tetap dia menggunakan tomografi di satu. Jadi ada di dua sisi. Dua itu ini kepala pasien. Nah, ada ilustrasi apa yang saya akan fokus untuk mengatasi tahan itu sudah itu sendiri. Tadi karena jauh terus terutama daerah yang dengan jadi berarti ini area untuk melihat karya tidak perlu saya sudah ada di juga beda fokus di sosmed itu sudah ada. Kalau dia tidak ada bidang maka gambar image layer berada dalam waktu ada beberapa distorsi. Kalau dia berada terlalu depan di waktu, bahkan pasien keluar dari fokus terlalu ke arah depan, akan menyebabkan penyempitan horizontal lurus. Kemudian kalau dia berada lebih ke posterior atau lebih ke belakang, tadi kan gambarnya ini kan berada di tengah nih, dia mundur ke sini ke posterior, keluar dari tepi luar ini depan ini anterior, itu gambarnya akan berbeda. Kalau yang terlalu ke belakang bisa lebar-lebar atau lebar dan berbagai jenis distorsi atau kesalahan panoramik itu wajib kalian ingat-ingat dipahami ya. Nah ini contoh, ini mungkin yang penting diserap dulu aja yang saya sampaikan. Pasti mungkin kalau kalian saya nggak lihat ada bedanya dong, pokoknya cuma hitam sama putih sama abu-abu. Saya nggak tahu itu yang mana yang ini, diserap dulu aja ya. Posisi pas makanya bayangkan tadi ada bentuknya tapal kuda, tahankan melengkung. Dia nongol keluar dari tepi depannya si tapal kuda tersebut terlalu anterior ke depan. Yang dilihat kesalahannya berada di sini. Kalau itu dia sebenarnya masalah kan dia ada mahkota, ada akar ya. Harusnya kan pasti tergambar, kita bisa lihat akarnya,
ujung akarnya sampai mana, ya. Kalau distorsi atau belum kita nggak bisa lihat lagi, cuma kelihatan mahkota pas ke bawah udah kelihatan kan bayang putih ini, ya, udah mengalami distorsi atau gambarannya juga. Terus giginya melebar, ini sorry ya, di belakang, sorry, di belakang vokal tuh lebar-lebar. Kemudian tahunnya pastinya kan kembali lagi kan anatomi, gigi, rasio mahkota dan akar. Ya, jadi kita tahu rasio mahkota akar itu berapa banding berapa sih? Panjang siapa atau sama atau gimana? Ya, jadi sebenarnya radiologi kalian harus kembali lagi ke anatomi, tapi ini versi melihat di sebuah gambaran radiografi dimensi yang sedang kita bicarakan gitu. Sedangkan kalau anatomi semua kan objeknya 3 dimensi real, ya. Sekali pindahin ke gambarannya cuma 2 dimensi. Tapi kalau kalian tetap bisa menguasai lagi, mengingat-ingat lagi, jadi wajib ingat-ingat lagi anatomi, itu akan membantu kalau di gambaran ronsen itu gimana sih. Misalnya contoh foramen gitu. Kalian tahu foramen itu bahasa ibaratnya Indonesianya lah, ininya lubang gitu ya. Terus mau nyari di radiografi, kalau etnis sudah tahu aja lubang, berarti gua harus cari yang bentuknya lubang. Lubang berarti radiusnya atau radio opak, kira-kira padat atau nggak padat? Radiusan itu dulu aja kan udah bisa bantu. Abis itu kan baru nyari lokasi. Lokasi itu sebenarnya kan berkaitan dengan penamaan sebuah struktur anatomi. Kalau arti istilah latinnya ya, misalkan atau fossa nasal. Nasal itu apa sih? Hidung. Berarti gue carinya nggak mungkin kan di sini, di atas, di atas. Itu sebenarnya berkaitan semuanya. Oke. Terus kemudian kalau di depan kebalikan tadi lebar-lebar, kalau di depan kurus-kurus panjang-panjang. Nah, ini adalah gambaran mesin dari jadi panoram itu kan ada sejarahnya dari mulai masih konvensional, masih yang zaman dulu banget berkembang sampai sekarang. Kalau dulu satu alat itu hanya isinya panoramik. Kalau sekarang udah bisa semua ekstra oral, mulai dari panoramik, sekalometri, kemudian ultrasound dan proyeksi suppression lainnya. Jadi dalam satu alat bisa sekalometri, bisa